You see what you get, warriors? Halo bre, balik lagi di channel ini. Kali ini gua akan membahas film The Warriors. Film ini menceritakan tentang kehidupan geng jalanan yang ada di kota New York, tepatnya di Coney Island, markas dari geng The Warriors. Yang dimana pada malam itu mereka bersembilan tengah menghadiri undangan dari geng terkuat dan terbesar nomor wahid yang ada di kota tersebut. Maka saat itu mereka semua berkumpul sedang mendeklarasikan perdamaian antar geng di seluruh kota. Namun akan tetapi di pertemuan tersebut malah terjadi insiden penembakan. Maka para The Warriors difitnah atas tindakan tersebut. Sehingga di setiap perjalanannya menuju ke Coney Island selalu saja bentrok dengan geng lain yang ingin menangkap serta membunuhnya hidup maupun mati. Lantas bagaimanakah The Warriors menghadapi tuduhan miring tersebut? Ingat, video ini mengandung spoiler, oke? Gak usah basa-basi, langsung saja ke filmnya. Film dimulai. Pada tahun 1979, terdapat sekelompok geng dari Coney Island bernama The Warriors. Saat itu ketua dari geng The Warriors mengumpulkan para anggota tim intinya untuk memberikan info dan arahan mengenai pertemuan perdananya ke salah satu markas geng terkuat dan terbesar nomor wahid di kota New York yang bernama The Reefs. Lantas geng The Warriors mengirimkan 9 personil sebagai perwakilan. Antara lain adalah si ketua geng itu sendiri yang bernama Cleon. Lalu ada wakil ketuanya yang bernama Swan. Lalu sang eksekusi bernama Snow dan Ajax. Bahkan juga ada mata-mata dalam geng tersebut yang bernama Fox. Sehingga ahli dalam bidang pencurian dan perampokan pun juga ada yang bernama Vermin. Lantas untuk meninggalkan jejak mereka terdapat ahli grafiti yang bernama Rembrandt. Lalu sisanya hanya anggota biasa yang bernama Cowboy dan Cochise. Maka setelah itu mereka semua bergegas pergi menggunakan kereta. Bahkan dalam waktu yang bersamaan geng-geng lain pun juga berangkat menuju pusat kota. Tetapi bukan hanya satu atau dua geng saja, melainkan seluruh geng yang ada di kota tersebut pun diundang untuk hadir ke markas geng nomor wahid tersebut. Tentunya dengan adanya syarat yaitu tidak boleh membawa senjata tajam maupun senjata api. Lalu beberapa saat kemudian mereka setelah sampai di sana banyak sekali para geng-geng sudah terkumpul di pusat kota. Lantas ketua dari geng terkuat dan terbesar tersebut bernama Cyrus. Lalu ia pun memulai berpidatonya di depan mereka semua. Intinya maksud dari isi pidatonya Cyrus adalah mereka-mereka ini didominasi oleh anak-anak muda, yang dimana pada tahun 1979 Amerika Serikat sedang dilanda krisis ekonomi hebat. Maka dari itulah para anak-anak muda tersebut memutuskan berbisnis menjual obat-obatan terlarang serta minuman keras. Nah dari situlah terbentuknya kelompok atau suatu geng di wilayah tertentu. Namun akan tetapi kemunculannya malah membuat perpecahan antar geng. Padahal mereka semua mempunyai visi misi yang sama. Lantas si Cyrus mengumpulkan seluruh geng yang ada di kota New York untuk membicarakan tentang perdamaian dan solidaritas antar geng. Ya apalagi bisnis haram mereka sangat bertentangan dengan pihak kepolisian. Sehingga ia meminta para geng saling membantu dan saling bekerja sama untuk melawan para polisi, yang diyakini hanya berjumlah 20.000 personil saja yang ada di kota New York. Sedangkan mereka semua ini berjumlah 60.000 lebih jika digabung. Maka dari itu mereka pun harus beraliansi supaya bisa berjalan dengan mulus bisnis mereka. Lantas pada bersorak-soraklah tuh semuanya setuju mengenai pidatonya. Namun ada satu geng bernama The Rogue dengan pimpinannya bernama Luther. Ia langsung menembakkan si Cyrus tepat di dadanya. Sehingga tindakan itu pun diketahui oleh Fox tanpa sadar.
sehingga dalam sekejap situasi menjadi kacau. Lantas si Cleon meminta semua anggotanya untuk cabut dari tempat tersebut segera, sedangkan ia sendiri malah menghampiri jasadnya Cyrus. Namun niat hati untuk membantu, ia malah difitnah sama si Luther tuh yang telah membunuhnya. Sehingga geng The Reefs pun berhasil diprovokasi oleh mereka dan langsung mengeroyok si Cleon sampai meninggal dunia di tempat. Sedangkan mereka yang lain berhasil selamat keluar dari tempat tersebut tanpa si ketua. Maka karena Swan adalah wakil ketua, ia langsung mengambil alih komando. Namun akan tetapi ternyata si Ajax protes tuh akan keputusannya. Ia malah mencoba menantangnya seketika. Maka hasil dengan kompak mereka memutuskan Swan memang layak menjadi ketua dibandingkan si Ajax, otot doang gede tetapi keras kepala dan banyak bacot. Lalu mereka pun bergegas ke stasiun terdekat, serta tidak lupa si Rembrandt memberikan tanda W di kuburan tersebut sebagai jejak mereka. Sementara itu di markas geng The Reefs, wakil ketuanya memerintahkan seluruh anggotanya untuk memburu The Warriors dimanapun berada hidup maupun mati. Bahkan juga mereka sampai menyiarkan di radio tentang pelaku pembunuhan Cyrus, yaitu si The Warriors. Maka dari itulah, geng The Reefs meminta bantuan dari seluruh geng yang ada di kota New York untuk memburu The Warriors hidup maupun mati kepadanya. Sedangkan si geng The Warriors ketika menunggu kereta di dekat stasiun malah bertemu dengan geng Trumbull Aces yang rata-rata orangnya berkepala botak. Maka tidak lama kemudian kereta pun akhirnya datang. Maka The Warriors langsung bergegas berlari ke stasiun secepat mungkin. Tentunya hal itu diketahui oleh mereka, langsung saja diudak-udak pakai mobil dari belakang. Lantas mati-matianlah The Warriors menghindari serangan dari para botak tersebut. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil tepat waktu masuk ke gerbong kereta dengan selamat. Namun alih-alih mereka berbahagia, ternyata di tengah perjalanan ada saja kendalanya. Lagi dan lagi mereka harus berjalan kaki ke stasiun berikutnya. Sehingga tanpa sadar The Warriors memasuki ke wilayah geng The Orphans, yaitu geng kecil dan lemah, bahkan pengecut yang ada di kota New York. Namun supaya mereka tidak bentrok, Fox dan Swan berhasil berdamai dengan mereka berkat kecerdasannya. Bahkan sampai mempersilahkan The Warriors untuk lewat saat itu. Akan tetapi malah diadu domba oleh pacar dari ketua geng The Orphans yang bernama Mercy. Apalagi si Mercy itu juga langsung suka ketika melihat The Warriors dari segi pakaian hingga wajahnya yang rata-rata good looking. Khususnya si Swan yang paling menarik perhatiannya. Alhasil perdamaian mereka pun seketika langsung gagal. Maka karena malas ngeladenin, Swan melemparkan bom molotov sebagai pengalih perhatian mereka supaya bisa melarikan diri. Namun akan tetapi si Mercy malah ikut-ikutan berlari bersama mereka. Ya mau bagaimana lagi, sudah terlanjur ngikut, lantas si Swan membiarkannya. Sementara itu si Luther, ketua dari geng The Rogue, merasa sangat bersemangat untuk menangkap The Warriors juga. Alih-alih ingin menjadi pahlawan. Sedangkan di sisi yang lainnya mereka telah sampai di stasiun berikutnya. Namun karena apes, ternyata para polisi sedang berpatroli di sekitaran stasiun untuk mencari geng jalanan. Maka hasil mereka semua menjadi deg-degan bukan main. Sontak mereka pun langsung berpencar melarikan diri masing-masing. Lantas si Vermin, Rembrandt, dan Cochise berhasil lolos dari kejaran polisi menuju ke stasiun yang berikutnya. Intinya mereka semua nantinya akan berkumpul kembali di stasiun Union Square sesuai instruksinya Swan sebelumnya. Namun sayangnya si Fox gagal melarikan diri. Seketika itu ia langsung meninggal terlindas kereta akibat bergelutnya dengan polisi. Lalu sialnya lagi si Swan, Ajax, Snow, dan Cowboy malah bertemu dengan geng The Baseball Furies yang sedang menunggu mereka di stasiun bersiap menghajarnya dengan pentungan khasnya. Lantas karena kalah jumlah, The Warriors pun memutuskan melarikan diri dari mereka.
Namun nampaknya para geng baseball tersebut tidak melepaskan mereka begitu saja. Bahkan mereka juga terus mengejarnya sampai ke taman yang ada di pusat kota. Maka karena lelah terus-terusan berlari, akhirnya The Warriors meladeni mereka tuh saat itu. Kukira suhu ternyata cupu. Begitulah kata The Warriors ketika dengan mudahnya melumpuhkan mereka dengan cepat. Maka dengan aman sudah, akhirnya mereka bisa kembali ke stasiun yang tadi untuk melanjutkan perjalanannya. Lalu tiba-tiba di sela perjalanan, mereka melihat adanya seorang gadis duduk sendirian di taman. Si Ajax malah tergoda tuh oleh parasnya yang sangat cantik. Alhasil si Swan memintanya untuk agar tetap ingat pada poin tujuan utamanya berkumpul di Union Square. Bukannya malah enak-enak sama gadis di taman. Ya karena terus-terusan ngotot bernafsu ingin perkaos tuh gadis, akhirnya mereka pun bodo amat lah langsung meninggalkannya. Dan benar saja, gadis tersebut bukanlah gadis biasa, melainkan seorang intel polisi yang sedang menyamar mencari para geng di kota New York. Alhasil karena pasrah, ia pun tertangkap dan dibawa ke penjara. Sedangkan di sisi lain, mereka bertiga sudah duluan sampai di stasiun Union Square. Bahkan kedatangannya pun dilirik oleh para gadis-gadis di sana. Lantas karena tidak mau melewatkan kesempatan tersebut, mereka pun dibawa ke suatu tempat oleh para gadis untuk bersenang-senang. Lalu beberapa saat ketika lagi mantap-mantapnya berpesta, mereka pun langsung diserang secara membabi buta seketika. Usut punya usut, ternyata mereka bukanlah gadis polos, melainkan sebuah geng para gadis bernama The Lizzies. Tanpa ampun mereka berniat membunuh dan menangkap The Warriors saat itu. Namun akan tetapi mereka berhasil melarikan diri dari tempat tersebut, walaupun tangan si Rembrandt penuh luka. Bahkan saat itu juga mereka baru menyadari sedang difitnah. Lantas saja setiap mereka bertemu dengan geng lain langsung diincar habis-habisan. Ternyata sekarang ini mereka menjadi buronan atas tuduhan miring telah membunuh Cyrus pada waktu di pertemuan tadi. Lalu setelah beberapa saat kemudian, akhirnya mereka semua kembali berkumpul di stasiun Union Square tanpa Ajax dan Fox. Sehingga saat itu mereka pun sudah mengetahui telah difitnah. Hal itu dibenarkan dengan adanya geng bernama The Punks yang sedang mengawasi mereka di sana. Lantas Swan memerintahkan mereka untuk masuk ke kamar mandi untuk merencanakan strateginya melawan geng The Punks. Maka pertarungan hebat pun terjadi di dalam sana. Namun nampaknya skill pertarungan dari geng The Punks hampir membuat The Warriors kewalahan menghadapinya. Hingga pada akhirnya usaha tidak mengkhianati hasil, mereka pun berhasil dilumpuhkan berkat strategi cerdasnya si Swan. Lantas setelah itu mereka pun langsung bergegas kembali ke markasnya di Coney Island. Sedangkan di sisi lain, geng The Reeves telah menemukan seorang saksi mata atas insiden penembakannya tersebut. Yang selama ini geng The Reef baru mengetahui bahwa ulahnya adalah si Luther dari geng The Rook, bukannya ulah dari geng The Warriors. Maka seketika itu mereka pun langsung terjun mencari geng The Rook saat itu juga. Sementara itu geng The Warriors telah sampai di markasnya di Coney Island di pagi harinya. Bahkan si geng The Rook pun sudah sampai duluan di wilayahnya, serta bersiap untuk membunuh para The Warriors. Lantas mereka pun menyadari ada benalu yang mencoba ingin membantai mereka di kandangnya sendiri. Sehingga mereka pun menyiapkan senjata untuk bertempur di pesisir pantai. Maka ketika mereka sedang berhadapan secara langsung, sontak saja Swan memintanya untuk berduel 1 lawan 1. Maka karena si Luther adalah seorang pengecut, ia menodongkan pistol ke arahnya. Sehingga dengan sigap Swan melemparkan pisau tepat mengenai tangannya. Lantas hal itu membuatnya menjerit kesakitan. Bahkan di sela itu tiba-tiba geng The Reefs pun sudah sampai di Coney Island menghampiri mereka. Maka wakil ketua mereka pun langsung meminta maaf kepada Swan mengenai tuduhan palsu serta stigma-stigma negatif mengenai gengnya. Sehingga seketika itu mereka langsung mendapatkan penghormatan tertinggi olehnya. Lalu nasib geng The Rook pun langsung diserbu tanpa ampun oleh mereka habis-habisan.
Bahkan juga tidak lupa setelahnya pihak Radio New York meminta maaf juga kepada geng The Warriors lewat siarannya. Sehingga akhirnya mereka yang berawal dari 9 kini hanya tersisa 6 saja yang berhasil selamat kembali ke markasnya. Serta bonuslah si Mercy. Dan film pun berakhir. Jadi itulah bre, kisah dari geng The Warriors. Ya walaupun telah kembali pulang dengan selamat, akan tetapi atas kesalahpahaman tersebut, hal itu membuat The Warriors merasa dirugikan. Apalagi harus rela kehilangan sosok pemimpinnya si Cleon, serta kematiannya si Fox di stasiun yang sangat mengenaskan tanpa diketahui jasadnya. Bahkan juga terjadinya penangkapan si Ajax oleh pihak kepolisian. Bagi kalian yang ingin menontonnya, silakan ditonton saja bre, oke? Gue juga udah upload beberapa video di channel ini. Silakan dicek dan ditonton juga bre. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Lalu nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video baru dari gue ya. Oke, bye.